Bab 1127. Apakah dia terlambat? Langit sudah cerah, dan sinar matahari masuk melalui jendela, sangat terang sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Tapi Gita tidak berani menutup matanya lagi. Dia takut. Dia takut ketika dia menutup matanya, dia akan memimpikannya hal yang sama dan mendengar mereka mengejeknya berulang kali di telinganya. Dia sudah tidur sepanjang malam, tetapi apa yang terjadi semalam masih mengganggunya, suasana hatinya yang sedih belum membaik, malah menjadi semakin tertekan. Gita berbaring diam sebentar, lalu mengangkat selimut dan bangun. Dia berjalan ke kamar mandi, dan ketika dia melihat dirinya masih mengenakan gaun putih yang diberikan Andri Han di cermin, dia membeku di tempat, dan kemudian menatap dirinya di cermin untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia melepas gaun putih itu. Ketika dia baru mendapatkan gaun ini, dia pikir itu indah, tetapi sekarang terlihat konyol. Gita mandi dan mengganti pakaiannya, dan kemudian memeriksa saldo banknya. Pembukaan toko telah menghabiskan banyak tabungannya, jadi dia hanya memiliki puluhan ribu RMB di saldonya sekarang. Meskipun itu bukan jumlah yang besar, tapi jumlah itu tidak kecil bagi Gita yang sekarang. Namun untuk Andri Han itu mungkin hanya jumlah kecil. Tidak apa-apa, dia bisa membayarnya sedikit dulu. Kalau tidak, dia bisa bekerja lebih keras untuk menghasilkan uang dan mengembalikan sisanya padanya. Setelah beres-beres, Gita meninggalkan ruangan. Sudah bangun. Gita, sudah bangun. Kemari untuk sarapan. Begitu dia meninggalkan ruangan, orang tuanya menyuruhnya untuk sarapan. Gita sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak nafsu makan, tetapi tidak ingin mereka khawatir, jadi dia berjalan mendekat dan duduk. Ayah dan ibu, selamat pagi. Pagi, Gita, ibu membelikanmu roti yang kamu suka, ayo coba. Iya, ya, juga ada susu kedelai. Ayah Zhou dan Hani Luo sangat perhatian terhadap Gita. Keduanya tersenyum dan tidak mengungkit apa yang terjadi tadi malam. Gita bukannya tidak ingat, dia tentu saja ingat bahwa dia menangis di pelukan Hani Luo tadi malam. Sekarang ketika dia memikirkannya kembali, dia merasa bahwa dia terlalu belak-belakan pada saat itu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tidakkah itu hanya akan membuat Hani Luo khawatir? Tapi saat itu, emosinya benar-benar tidak bisa dikendalikan, dan dia benar-benar runtuh. Gita, kenapa kamu bengong? Cepat makan. Oke. Gita sadar kembali, lalu menggigit rotinya. Roti itu lebih renyah daripada biasanya, tapi tidak harum sama sekali, rasanya seperti sedang mengunyah lilin. Dia menggigit dan meletakkannya, dan kemudian minum susu kedelai. Begitu dia minum susu kedelai, perutnya mulai terasa aneh. Gita meletakkan gelas dan berlari ke kamar mandi, lalu muntah di wastafel. Gita. Setelah melihat ini, Ayah Zhou dan Hani Luo segera meletakkan sumpit mereka dan bergegas ke kamar mandi. Uek. Gita muntah di wastafel, Hani Luo hanya bisa melangkah maju dan mengelus punggungnya. Kenapa ini? Apakah karena terlalu lapar? Aku baik-baik saja. Setelah Gita muntah air asam, wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin keluar di dahinya, dia juga terlihat sangat lemah. Sudah seperti ini, masih bilang tidak apa-apa. Bagaimana kalau ibu memasakkan bubur untukmu, makan sedikit dan pergi ke rumah sakit. Gita hanya merasa perutnya sangat kosong, karena dia tidak makan apapun kemarin, dan kemudian dia makan kue yang berminyak, lalu dia berbaring semalaman, bangun dan makan hal-hal itu lagi. Jadi perutnya merasa aneh karena tidak tahan. Bu, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu lapar, setelah makan pasti akan baik-baik saja. Hani Luo membantu Gita keluar dari kamar mandi. Ayah Zhou marah dan merasa kasihan ketika melihatnya, dia tahu kalau putrinya sudah besar, tapi begitu dia melihat putrinya menjadi seperti ini karena soal cinta, dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Kalau begitu kamu istirahat dulu, ibu akan memasak bubur untukmu, atau jangan buka toko hari ini.
Gita ingin mengatakan ya, tetapi dia memikirkan dirinya sedang berhutang banyak uang dan harus menghasilkan uang setiap hari, bagaimana bisa dia tidak membuka toko. Memikirkan hal ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak usulan Haniluo. Tidak, toko akan buka seperti biasa, tapi bukannya agak siangan saja, lagi pula, biasanya tidak ada bisnis di pagi hari. Dasar gadis keras kepala, kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang ibumu katakan? Buka boleh, tapi kamu istirahat di rumah, dan biarkan ayahmu membawamu ke rumah sakit nanti, ibu akan pergi untuk membuka toko. Tidak perlu bu, aku baik-baik saja, aku hanya kelaparan. Ketika dia berkata itu, Gita merasa perutnya sakit lagi, dan kemudian dia berlari ke kamar mandi lagi. Orang tuanya saling menatap ketika mereka melihat adegan ini. Nanti aku akan membawanya ke rumah sakit. Bukankah dia tidak mau? Daripada menyuruhnya pergi ke rumah sakit, lebih baik memasak sesuatu untuknya sesegera mungkin, perutnya pasti sedang kosong. Haniluo dibangunkan oleh kalimat ini, dan dia segera mengangguk, ya, aku akan segera memasak bubur. Setelah mual sepanjang pagi, Gita akhirnya meminum semangkuk bubur. Akhirnya dia merasa perutnya lebih baik, dia berbaring dan menyentuh perutnya, tapi ekspresinya masih sedikit jelek. Ibu akan pergi ke toko, tadi dia mengingatkanku untuk membawamu jika kamu masih merasa tidak nyaman. Gita, bagaimana perasaanmu sekarang? Jika tidak nyaman, ingatlah untuk memberitahu ayah. Mendengarkan kata-kata itu, Gita menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis pada ayah Zhou. Ayah, aku baik-baik saja. Mungkin aku salah makan kemarin, jadi aku merasa tidak nyaman hari ini. Aku sudah minum bubur dan akan baik-baik saja setelah berbaring. Gita. Ayah Zhou tidak pergi, sebaliknya dia duduk di sisinya dan berkata, jika ada sesuatu yang tidak nyaman, kamu harus mengatakannya, bukan solusi untuk menyimpannya sendirian. Ayahnya sedang peduli padanya karena penampilannya tadi malam. Memikirkan hal ini, Gita terus tersenyum dengan enggan, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ada sentuhan tekad di wajahnya. Begitu ayah Zhou melihatnya, dia tahu bahwa putrinya sedang sakit hati, dan sebagai seorang ayah, dia tidak bisa membantunya seperti seorang ibu, jadi ayah Zhou hanya bisa mengelus kepala putrinya dengan lembut, dan berkata dengan lembut. Ya. Kamu tidur sebentar. Jika kamu merasa tidak nyaman, ingatlah untuk memberitahu ayah. Ingat bahwa apapun yang terjadi, ayah dan ibumu akan selalu berada di sisimu. Gita memejamkan mata dan merasakan matanya basah lagi. Setelah itu ayah Zhou keluar, dan Gita membuka matanya lagi ketika dia mendengar pintu ditutup. Hans Corp. Kantor. Setelah Andri Han menyelesaikan pekerjaannya di pagi hari, masih ada rapat lagi, tetapi karena apa yang terjadi tadi malam, dia meminta Siska Su untuk menunda rapat hingga besok. Lalu dia menunggu kedatangan gadis itu dengan penuh perhatian. Tetapi ketika waktunya tiba, tidak ada bayangan gadis itu di perusahaan. Andri Han mengerutkan kening dan melihat ke pintu kantor dari waktu ke waktu. Apakah dia terlambat atau gimana? Bersambung.